percaya adik-adik di rumah dalam keadaan yang sehat-sehat. Halo, Kabar baik dong. Tadi barusan Lausa Selo sapa adik-adik yang di rumah. Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Pasti semua sehat-sehat ya? Sehat dong Lausa. Iya. Semuanya gimana? Sehat juga. Sehat. Ayo Puji Tuhan. kita mengajak adik-adik di rumah Oh, iya. untuk beribadah. Gimana? Betul. Ayo adik-adik yang di rumah kita persiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita naikkan kasih Yesus indah-indah oh indah dengan menggunakan gerakan tubuh kita ya adik-adik. Ya, betul. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya. Kasih Yesus dalamku, dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali. Kasih Yesus dalamku. Sekali lagi langsung ya, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya. Kasih Yesus dalamku. Jalannya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali. Kasih Yesus dalamku. Oke adik-adik, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan sudah memelihara kami sepanjang hidup kami. Walaupun dalam kondisi kami menghadapi virus corona, tetapi Tuhan kami percaya Tuhan akan memelihara kami terus menerus. Tuhan, kami rindu untuk beribadah, biar Tuhan pimpin dari awal hingga selesai ibadah kami. Dan biarlah pujian kami naikkan menyenangkan hati Tuhan, dan biarkan kami juga mendengarkan firman-Mu dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, saat ini Lausa Selo mengajak kita naikkan pujian sedikit demi sedikit. Tuhan mau membentuk kita, mau ubah kita menjadi anak yang sempurna. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri, kita nyanyikan bersama-sama dengan gerakan. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku, Dia ubahku
Yesus mengubahku. Yuk bangun. Jauh kamu, oh juru selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan pujian dari adik kita, Emily. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau melindungiku, Engkau, Yesus, sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Sakit, penyakit, penderitaanKah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau, Yesus, sahabatku. Engkau, Yesus, sahabatku. Wah, puji Tuhan, hari ini aku bisa mendapatkan padi atau jelai yang banyak. Wah, terima kasih Tuhan. Pasti ibu mertuaku sangat senang karena kami bisa makan hari ini dan besok. Aduh, banyak sekali padi dan jelainya ini. Sampai aku kelelahan. Lagi sedikit lagi aku akan memungutnya. Sepertinya sudah cukup. Kami bisa makan untuk hari ini dan besok. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Sekarang aku akan pulang dan menunjukkan padi atau jelai ini kepada ibu mertuaku. Pasti ibu mertuaku pasti senang. Baiklah, kalau begitu aku pulang sekarang. Halo adik-adik, apa kabar? Selamat pagi semuanya. Adik-adik pasti sudah menyaksikan drama singkat yang di awal tadi. Nah adik-adik, drama singkat yang di awal tadi ada loh ceritanya sama seperti yang ada di Alkitab, yaitu seorang wanita yang bernama Ruth. Ruth ini adalah seorang wanita yang setia kepada Tuhan. Tapi adik-adik, sebelum Lause bercerita firman Tuhan, Lause ingin mengajak adik-adik untuk kita berdoa terlebih dahulu. Ayo adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan. Sekarang waktunya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya menolong adik-adik yang ada di rumah
untuk duduk dengan manis, duduk dengan benar, duduk dengan rapi, dan mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan juga menolong Laus Segora yang akan bercerita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di tanah Israel hiduplah sebuah keluarga yang terdiri dari Ibu Naomi, Bapak Elimelek, dan kedua anak laki-lakinya yaitu Kihlon dan Mahlon. Adik-adik, karena terjadi kelaparan di tanah Israel, Bapak Elimelek. Ketika anak-anak Ibu Naomi beranjak dewasa, Kihlon dan Mahlon menikah. Mereka menikahi perempuan Moab yang bernama Orpa dan Rut. Mereka hidup bahagia. Adik-adik, tahun berganti tahun. Ibu Naomi beserta anak laki-laki dan kedua mantunya tetap tinggal di Moab. Adik-adik tahu apa yang terjadi? 10 tahun kemudian, Kihlon dan Mahlon meninggal. Sekarang Ibu Naomi tinggal hanya dengan menantunya, yaitu Orpa dan Rut. Adik-adik, ketika Ibu Naomi mendengar bahwa di Bethlehem sudah ada makanan dan makanan begitu banyak, lalu Ibu Naomi memutuskan untuk pindah ke Bethlehem. Setelah Ibu Naomi memutuskan untuk pindah ke Bethlehem ke tanah Mesir karena di sana sudah ada makanan, lalu ia berkata kepada kedua menantunya, Orpa dan Rut, Ibu akan pindah ke tanah Israel. Lebih baik kalian pun pindah dan pulang ke keluarga kalian masing-masing karena ibu tidak bisa menjaga kalian lagi. Salah satu menantu perempuan Ibu Naomi lalu mencium Ibu Naomi dan mengucapkan selamat tinggal dan pulang ke keluarganya. Akan tetapi menantu yang lainnya yang bernama Rut memaksa untuk ikut pergi ke Israel bersama Ibu Naomi. Adik-adik, Rut mengasihi mertuanya dan berkata kepada Ibu Naomi, "Jangan desak aku, Ibu, untuk meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku." Adik-adik, Rut begitu setia kepada ibu mertuanya, yaitu Ibu Naomi. Adik-adik, kalian tahu tidak kenapa Rut ingin sekali ikut dengan Ibu Naomi? Karena Rut ingin menjadi anak Tuhan dan ingin percaya kepada Tuhan Israel. Rut setia kepada Ibu Naomi dan juga kepada bangsa Ibu Naomi dan kesedihan. Setelah dua wanita tersebut, Ibu Naomi dan Rut sampai di tanah Israel, mereka tidak mempunyai makanan sama sekali. Mereka sangat miskin dan hanya memiliki sedikit makanan. Adik-adik, apakah kalian tahu gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar padi atau jelai, seperti di awal video tadi, di mana wanita tersebut sedang mengambil padi. Adik-adik, saat itu di seluruh kota Bethlehem, semua sawah sedang menuai atau panen. Seperti gambar ini adik-adik, kalau sawah sudah menuai atau panen, maka warna padinya akan menguning. Nah, coba lihat adik-adik seperti gambar ini ya. Nah adik-adik, sehingga padi siap untuk dipotong. Batang padi atau jelai akan diikat menjadi satu berkas. Jadi di mana padi akan dikumpulkan menjadi satu berkas, lalu diikat, dikumpulkan lagi, lalu diikat menjadi satu berkas. Sama seperti gambar seperti ini adik-adik. Adik-adik, karena mereka tidak mempunyai persediaan makanan, lalu Rut berkata kepada Ibu Naomi, "Ibu, biarkanlah aku pergi ke sawah untuk memungut padi yang tertinggal.
Dan pergilah Rut ke ladang dan mulai mengumpulkan sedikit demi sedikit. Rut berjalan di belakang para penuai dan memungut jelai yang tertinggal sedikit demi sedikit. Adik-adik, apakah kalian tahu itu adalah pekerjaan yang sangat sulit, tapi Rut tetap setia melakukannya sepanjang hari. Adik-adik, di sepanjang perjalanan Rut bingung karena Rut belum mengenal orang-orang di Bethlehem. Ia tidak tahu kemana ia harus pergi dan ke ladang siapa ia harus memungut padi. Tetapi akhirnya Tuhan memimpin Rut sehingga ia pergi ke ladang milik Bapak Boas yang masih sanak saudara dengan Ibu Naomi. Adik-adik, apakah kalian tahu gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar Bapak Boas. Bapak Boas ini ada milik salah satu sawah yang ada di kota Bethlehem. Saat itu Bapak Boas sedang mengunjungi sawahnya dan beliau memanggil semua para petani yang bekerja di sawahnya. Beliau berkata seperti ini, "Tuhan menyertai kalian semua." Lalu semua para petani menjawab dengan serempak, "Tuhan juga memberkati kamu. Tuhan juga memberkati engkau, Bapak Boas. Tuhan juga memberkati engkau, Bapak Boas." Ketika Bapak Boas sedang jalan-jalan, tiba-tiba Bapak Boas melihat dan memperhatikan Rut. Ia mengatakan kepadanya untuk tetap memungut padi di ladangnya. Dan Bapak Boas juga mengatakan, "Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air bersama para petani aku." Bapak Boas adalah saudara dari suami Ibu Naomi. Adik-adik, Bapak Boas begitu senang sekali dan bahagia karena ia telah mendengar bahwa Rut sangat baik dan setia kepada Ibu Naomi. Ketika sudah waktunya makan, Bapak Boas mengundang Rut untuk makan bersama-sama dengan para petani yang bekerja di ladangnya. Malam harinya Rut membawa padi yang sudah terkumpul kepada Ibu Naomi. Lalu Rut mengatakan kepada ibu mertuanya bahwa ia telah bekerja di ladang milik Boas. Saat mendengar hal itu, Ibu Naomi sangat senang dan mengatakan, "Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan. Orang itu adalah saudara kita. Dia dapat menjadi penebus bagi kita." Adik-adik, Rut terus memungut padi di ladang milik Boas sampai masa menuai selesai. Lalu Ibu Naomi menyuruh Rut untuk datang kepada Boas karena hanya Boaslah yang dapat menebus tanah milik Ibu Naomi yang telah hilang. Adik-adik, di tanah Israel, untuk dapat menebus tanah yang telah hilang, haruslah keluarga atau saudara dari pemilik tanah tersebut mau menebus tanah Ibu Naomi yang telah hilang. Dan bukan hanya itu saja loh adik-adik, ternyata Boas dan Rut menikah. Wah, senangnya mereka akhirnya menikah dan mereka hidup bahagia. Di beberapa tahun kemudian lahirlah anak mereka yang diberi nama Obed. Obed lahir di kota Bethlehem. Menurut adik-adik, apakah adik tahu siapa lagi ya yang lahir di kota Bethlehem? Ya, benar. Yesus juru selamat kita lahir di kota Bethlehem. Adik-adik, Allah begitu baik kepada Lause, kepada adik-adik, kepada orang tua dan kepada kita semua. Karena Allah telah mengutus dan memberikan anaknya yaitu Yesus untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Yesus membayar dengan harga yang mahal kematiannya di kayu salib
untuk menyelamatkan kita semua dari dosa. Oleh karena itu, sudah sepatutnya lah adik-adik bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah menyelamatkan kita semua dari dosa kita. Amin. Lause mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk berdoa. Dan Lause ingin adik-adik mengikuti Lause berdoa. Mari tutup mata, lipat tangan, dan ikuti Lause berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kematian-Mu di kayu salib, untuk menyelamatkan dosa saya, dosa orang tua, dan dosa kita semua. Tuhan, Engkau telah mengutus anak-Mu untuk datang ke dunia menyelamatkan kami. Tuhan, tolonglah kami untuk belajar setia dan taat dan melayani Engkau melalui keluarga dan teman-teman. Kayu salib untuk menyelamatkan dosa saya, dosa orang tua, dan dosa kita semua. Tuhan, Engkau telah mengutus anak-Mu untuk datang ke dunia menyelamatkan kami. Tuhan, tolonglah kami untuk belajar setia dan taat dan melayani Engkau melalui keluarga dan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus saya telah berdoa. Amin. Asik, aku masih diberi kesempatan untuk memungut padi sampai masa menuai selesai. Wah, aku memungut padi kembali sehingga aku bisa makan dengan ibu mertuaku selamanya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu dan terima kasih untuk kebaikan-Mu. Tuhan, ajar aku untuk taat dan setia kepada Engkau, belajar melayani Engkau melalui tangan yang Tuhan sudah berikan kepadaku. Tuhan, biarlah saya boleh melayani Engkau melalui keluarga dan orang-orang di sekitar. Kita bersyukur sudah mendengarkan firman Tuhan. Lause percaya adik-adik semua diberkati oleh firman Tuhan. Nah, saat ini Lause Foni kita akan memberikan persembahan kita. Mari adik-adik kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita masukkan melalui apa, Lause? Melalui celengan kita, melalui juga rekening yang bisa adik-adik kirim. Betul. Nah, atau melalui GoPay atau barcode ya, jadi orang tua bisa scan di rumah. Oke. Nah, kita menaikkan pujian 5 roti dan 2 ikan. Hai saudara, apa
Yesus, terima kasih atas berkat-Mu setiap hari. Terimalah persembahan ini untuk memperbesarkan kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya kita naikkan pujian. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan membentuk kami menjadi anak-anak yang lebih baik, anak-anak yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga yang terus memberkati kami ketika kami di rumah. Berkati orang tua kami, berikan juga kekuatan, kesehatan kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan yang terus memelihara kehidupan kami. Ini doa kami naikkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik minggu depan. Adik-adik yang ada di rumah, selamat hari Minggu. Terima kasih karena adik-adik sudah mengikuti ibadah sekolah minggu setiap minggu. Nah, tanpa terasa kita sudah menikmati masa-masa liburan. Nah, buat adik-adik yang ada di rumah, selamat menikmati liburan. Sekalipun harus di rumah, tetapi biarlah di rumah kita melakukan aktivitas yang kreatif supaya liburan kita terasa indah. Nah, buat adik-adik juga yang di rumah, jangan lupa jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Oke, Lause mau ingatkan buat adik-adik yang di rumah, sekalipun kita liburan, jangan lupa untuk melakukan proyek ketaatannya dan di-share di grup. Oke? Bye adik-adik, happy Sunday. Tuhan Yesus berkati.